spesifiknya kalau misalnya apa yang lagi ngetren segala macam, kita sih memang berlima selalu ya entah ini kesebelasan ya? Iya. Oh iya, kita lagi jalan dunia ya. Temanya gitu kan karena lagi euforia. Satu lagi yang paling beda dengan album Woman ini, kita biasanya bikin album tuh selalu 12 lagu. Iya. Nah ini 11. Karena Piala Dunia bener. Kesebelasan ya. Tanpa disengaja. Oke, tadi udah ada 3. Kita lanjut lagi, masih ada hadiahnya? Kakak Buc? Wah siap ya. Oke, ini hadiahnya saya sebutin lagi dari Shure. Oh iya ya, oke, atas dulu ya. Silakan. Ini kalau dari kelasnya ini fans beratnya Chuck Juters. Beda ya? yoi. Ini beda. Ini agak jauh nih. Tapi yang menarik ini kan tiba-tiba punya label baru, keluar dari label yang lama dan udah lama dewasa ya. Dan di apakah di musik juga kalian gitu? Apakah kalian menjadi dewasa atau ketika punya label sendiri kalian akan semakin liar? Atau ini kita mau branding hal-hal baru pada album mereka? Itu dia, saya Andre dari Data Connection. Thank you. Terima kasih Mas Andre. Terima kasih Mas. Diterima dari Shure. Oke. Buat latihan nyanyi ya Mas. Oke, silakan. Ya, bagus sih pertanyaannya. Ya kalau tadi pertanyaannya semakin karena kita udah 20 tahun, Data Connection selalu menciptakan karya yang apa yang kita suka, apa yang kita alami di masa sekarang ini tanpa harus merelate-relatekan dengan keadaan gitu. Jadi di album ini memang benar-benar kayak oh ya udah kita bikin kayak gini, kayak tadi kata kita kayak back to origin yang kayak kita bikin lagu itu gampang dibawain panggung gitu, hal-hal yang lebih simple tanpa harus ngejelimet gitu. Dan benar juga udah lama tidak ngeluarin hits, terakhir itu mungkin di album ketiga main serok kali ya. Nah itu, nah yang membedakan di sini paling perkembangannya adalah secara teknik yang diamnya tadi karena sendiri ya teknik rekamannya, masteringnya, hal-hal yang lebih teknis sih. Kalau secara penciptaan kayaknya dari awal Chuck Juters tuh emang sebenarnya harusnya kerasa sih itu ya emang seperti itu. Bahkan di Sony Music juga kita tidak pernah ibaratnya diatur-atur lah gitu. Jadi emang pure 6 album yang dirilis Sony itu memang keinginan kita gitu, lagunya itu gitu. Cuman memang setiap masa kan pasti setiap waktu punya pengalamannya masih di umur itu, paling di situ aja sih. Ada mungkin mau ditambahin? Mungkin kalau tadi sudah lama tidak mengeluarkan hits itu, kalau kita sih udah berhenti mikirin bikin hits atau itu dari album 3 ya. Udah don't care lah dengan hits gitu, maksudnya bukan gitu ya. Kita bikin semua karya kita tuh dengan sesuai dengan keinginan hati kita, dengan apa yang kita suka gitu, apa yang kita alami pada saat itu gitu. Dan kalau misalnya ya, dan kita juga bikin ya kita ini semuanya penyuka musik gitu, bukan orang-orang yang tiba-tiba sukanya musik yang gimana gitu, tapi emang menyukai musik yang enakeun gitu. Jadi kita pun berusaha untuk bikin musik yang enakeun gitu. Dan pada saat tujuannya untuk bikin hits kayaknya terlalu muluk-muluk ya, apalagi kita udah berusia 22 tahun ini ya, kita sih bikin album itu ya alhamdulillah kalau hits yaitu bonus saja gitu. Tapi kita juga tetap berusaha sih, gimana sih caranya mempromosikan album, lagu dengan sendiri gitu ya, berusaha sendiri. Dan sekarang tuh budayanya gimana sih mempromosikan single itu, kita tetap update gitu. Cuman kalau untuk tujuan yang bikin hits dan lain sebagainya, kita sudah melupakan itu sejak 2011. Ya kalau misalnya boleh disempurnakan dari dua ini bikin kesimpulan gitu, jadi kayak kalau saya jadi lupa, sorry mas. Masih di situ. Ya, maksudnya kita udah
album The Chapters bukan berarti dengan keluar dari Sony terus kita bikin perubahan, enggak, kita nggak nunjukin apa-apa di wilayah itu, karena di waktu masih di Sony pun setiap album kami selalu membuat sesuatu yang berbeda kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi benar kata video, misalnya apapun yang kita tuh kalau setiap bikin karya itu memang nggak pernah mikirin ini karya harus ngehits atau enggak. Jadi kayak gini, ada di album trilogi misalnya yang visualis, binaris sama loyalis, kita bikin itu, waktu itu berpikirnya adalah kita bikin sesuatu lagu yang kalau didengerin itu jauh lebih enak, bukan lebih enaknya di album yang sebelumnya liar banget gitu, liar banget. 3 album sebelumnya Chapters tuh liar banget. Nah di 3 album ini gimana caranya liar tapi enak didengerin, dan ternyata it works gitu. Di media-media, di orang-orang itu banyak yang menyukai 3 album trilogi kita yang terakhir. Tapi ternyata setelah kita telusuri oh dia adalah orang-orang yang mungkin minoritas di gigs. Sedangkan kami kalau misalnya di gigs memang selalu mengutamakan kalau kalian tahunya lagu-lagu yang mana, lagu yang ini, ya udah kita boleh lagu itu aja gitu. Kita tidak akan, kecuali misalnya kayak kita bikin konser tunggal, konser ini kita akan membawa lagu-lagu yang mungkin jarang dibawakan di atas panggung. Jadi memang kita tuh setiap kali bikin karya disesuaikan aja gitu. Kita nggak selalu, kayaknya bukan nggak selalu kita bikin karya itu tujuannya emang bukan nggak pernah dipikirin hits apa enggak. Nanti belakangan. Ya, oke, saya udah selesai. Oke. Belum dijawab tadi, semakin dewasa nggak? Semakin dewasa. Iya, makanya tadi seperti saya bilang, pasti penciptaan atau aransemen atau apa menyesuaikan dengan usianya kita. Jadi kita tuh nggak pernah malah justru nggak pernah apa ya? Kalau kita lagi pengennya bikin gitu ya bikin aja nggak pengen dimudah-mudahin juga, nggak pengen lebih tua lagi ya. Pokoknya pada masa ini, ada teknologinya, bisa dari sisi rekaman, teknologi rekaman itu udah berkembang di sini. Kita pakai teknologi yang sekarang dengan ya tetap musik yang kita usung aja gitu. Kalau saya lihat saya rasa pribadi itu yang tadi saya bilang sebelumnya, kita bikin lagu yang mudah dibawakan di atas panggung itu adalah sebuah proses pendewasaan. Ya. Betul. Jadi gini, pada saat kita waktu masih muda, Asik. 20 tahun, ya maksudnya gitu, masih muda, bikin album tuh kita harus bikin yang gini, aransemennya gini, harusnya gitu. Muluk lah kita. Pada saat disuruh bawain manggung, misalnya kita bawain lagu ini, Tadi gimana dengerin, jadi benar-benar itu jadi rasain lah lu kan sekarang gitu, ibaratnya gitu, misalnya nanti saya ibaratnya saya ngobrol dengan saya 10 tahun yang lalu, rasain lu kan, lu sih bikin gayaan lu bikin aja kayak gitu. Nah di sini kita mungkin pendewasannya itu kita bikin yang simple tapi yang penuh makna kali ya. Jadi kalau simpel satu kata adalah, dua kata adalah simple dewasa. Nah, pada intinya bertumbuh lah, pasti bertumbuh. Gitu. Emang gak terngiang-ngiang lagu sayang. Belum Ya makanya ada experience-nya gitu. Harus dengar, karena ini ada experience-nya di luar. Teman-teman juga punya instalasi yang bisa dinikmati sama teman-teman media. Bisa diunduh juga melalui QR link yang tersedia di sana. Terus itu ada headphone-nya dipersembahkan oleh Shure, jadi suaranya semakin Shure. Oke, kayaknya saya masih mau kasih satu gift, tapi saya minta teman cewek satu dong, jurnalis cewek, cewek media cewek. Oke, silakan media dari teman cewek. Halo. Halo Kak. Halo, aku mau nanya, apa hal dari generasi muda saat ini yang justru menginspirasi The Chapters dalam berkarya? Sama satu lagi, kalau lagunya dibikin JJ TikTok boleh nggak? Kayak gini. Cuma TikTok. Joget TikTok. Semakin viral kan semakin bagus. Silakan. Yang menginspirasi kita Ya dua. Kalau misalnya itu segini, sebetulnya spesifiknya kalau misalnya apa yang lagi ngetrend segala macam, kita sih memang berlima selalu ya entah ini karena memang pekerjaan kami di dunia industri hiburan, jadi maksudnya harus tetap tahu ya, tetap keep up gitu kan, harus tahu kayak gitu. Jadi pasti otomatis
setiap pembuatan karya itu udah ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu gitu. Tapi bukan berarti kayak misalnya Kita bikin yang TikTokable juga. ya gitu, nggak pernah ada kata-kata itu gitu. Misalnya, lu kita udah lama nggak ngerasain pacaran terus bikin tentang pacaran lu gitu, kayak terus survei dulu pacaran sekarang tuh gimana, nggak gitu. Bikin mah bikin aja gitu, karena kita yakin, karena kami berlima juga setidaknya 50 ya setidaknya sedikit kami memperhatikan apa yang terjadi di keadaan sekarang itu gitu. Itu juga akan apa namanya karena sistemnya di Cangcuter kalau bikin karya itu memang selalu workshop kan, selalu hadir berlima gitu. Jadi meskipun dari segi musiknya, dari segi liriknya gitu, itu pasti akan ada pengkoreksian dan kita kadang tahu gitu kayak, oh ini kenapa dikoreksi gini, oh berarti pengalaman Kibil yang mengkoreksi, oh Kibil lagi ada pengalaman ini, nah itu kadang-kadang suka masuk. Jadi ya seperti itulah gitu, sedikit banyaknya pengaruh yang terjadi di saat ini gitu, kalau menurut saya kayak gitu. Oke, tapi aku mau nanya lagi sedikit.